Oke ya, hari ini itu tentang integral. Belum keluar. Ya. Jadi kita akan bahas tentang integral. Nah, ya. Jadi kita mulai dengan anti turunan, lalu integral untuk selang A sampai B, ya. Lalu integral tak tentu, integral tentu dengan teorema dasar kalkulus 1, lalu menghitung turunan integral tentu. Ya, ini teorema dasar kalkulus 2. Oke. Nah, ya, saya punya F besar X, ya, ini F kapital, itu disebut anti turunan dari Fx pada interval I, bila F aksen X-nya sama dengan Fx, ya, untuk setiap X di interval I, ya. Jadi F besar ini adalah anti turunan dari F kecil, ya. Nah, ya, jadi anti turunan. Ya, sebagai contoh, ya, saya punya F besarnya ini sepertiga X pangkat 3, atau sepertiga X pangkat 3 ditambahkan C. Kalau Anda turunkan, mau yang pertama atau yang kedua, ini turunannya sama. Ya, hasilnya adalah 3X kuadrat. Ya, 3X, ya, sepertiga kali 3X kuadrat jadi X kuadrat, ya. Gitu. Jadi, nah ini anti turunannya sama, ya. Gitu. Ya, turunannya sama. Ya. Jadi baik yang sebelah kiri, ya, yang pertama atau yang kedua itu turunannya sama. Nah, jadi untuk ya, jadi anti turunan dari suatu fungsi itu tidak tunggal, jadi perbedaannya berupa suatu bilangan konstan, ya. Oke. Nah, anti turunan disebut juga sebagai integral tak tentu. Oke, notasinya, nah ini ya, integral F kecil X dx sama dengan F besar X plus C. Ya. Nah, saya punya sifat-sifat integral tak tentu. Nah, yang pertama, integral X pangkat R dx ini adalah X pangkat R plus 1 dibagi R plus 1 ditambah C, di mana R-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 1, ya. Karena kalau dia negatif 1, ya, ini kan efeknya jadi 0, ya, di sini. Pembaginya 0. Jadi ini tidak boleh 0, ya. Jadi syaratnya R-nya tidak boleh negatif 1. Nah, lalu integral dari sinus X dx ini negatif cosinus X, ya. Integral dari cos itu adalah sinus, ya, plus X plus C. Nah, lalu integral dari sekant kuadrat X dx ini tangen X plus C, dan integral kosekan kuadrat X dx ini negatif kotangen, ya. Nah, untuk mengingatnya, ya, hasil integral yang dia hasilnya adalah co, nah, co itu pasti ada negatifnya di depannya, ya. Gitu. Jadi menghafalkannya seperti itu. Hasil integral, kalau dia hasilnya adalah co, itu negatif depannya, ya. Mau kosinus, mau kotangen, mau kosekan, gitu. Ya. Itu trik menghafal. Nah, sebagai contoh, oke. Misalkan, nah, saya ingin mengerjakan nomor 3. Berapa hasil integral nomor 3? Ya. Nah, ini bisa kita tulis integral dari X pangkat negatif 3, ya. Karena ini kan 1 per X pangkat 3 ditambah 6 X pangkat negatif 7 dx. Maka hasil integralnya apa? Ya, saya punya X-nya. Nah, karena integral itu pangkatnya bertambah 1. Jadi negatif 3 tambah 1, hasilnya berapa? Ini adalah negatif 2. Ya, jadi dibagi dengan negatif 2. Nah, lalu di depan sudah ada 6X. Nah, ini pangkatnya negatif 7. Karena integral berarti tambah 1. Negatif 7 tambah 1, negatif 6. Dibagi negatif 6. Ditambah C. Gitu. Oke, jadi saya punya ini adalah negatif 1 per 2 X kuadrat.
6 bagi 6 habis, tersisa tinggal negatif 1 per X pangkat 6 plus C. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, ya. Saya punya sifat kelinearan. Jadi, nah ini yang tadinya di dalam integral A dikalikan fx ditambah b, ya, kalikan gx. Nah ini a-nya keluar, ya. B-nya juga keluar. Nah ini penjumlahannya juga keluar. Jadi bisa diintegralkan dulu dan nilai konstannya keluar, ya. Itu sifat kelinearan. Nah, lalu integral substitusi. Nah, integral substitusi prinsipnya adalah misalkan U itu adalah fungsi dari Gx, ya, dan du-nya itu adalah G aksen X dx. Gitu. Oke. Nah, ini saya punya integral f Gx G aksen X dx ini adalah integral fu du sama dengan f besar U plus C atau f Gx plus C. Ya. Oke, sebagai contoh, nah, diminta hitung ini, ya, integral sinus 2x plus 1 dx. Nah, ini kita misalkan. Saya misalkan U, nah, U-nya itu apa? Ini adalah 2x plus 1, ya, yang di dalam kurungnya. Berarti turunannya, ya, du-nya apa turunan dari ini? Ini adalah 2 dx. Jadi dx itu sama dengan apa? Ya, du dibagi 2. Sehingga di sini bisa saya ganti menjadi integral sinus U. Nah, dx-nya diganti jadi du per 2. Sehingga ini adalah setengah integral sinus U, du. Ya. Nah, ya. Ya. Jadi setengah integral sinus apa? Sinus berubah jadi cos, kan? Nah, cos U. Karena ini integralnya hasilnya adalah co, berarti di depannya harus ada negatif. Nah, saya tarik negatifnya di depan, ya, plus C. Nah, ini yang disoal kan inginnya kan dalam bentuk X, berarti ya Anda tinggal ganti ini, kembalikan ke X. Jadi saya punya hasilnya adalah negatif setengah cos U-nya itu adalah 2X plus 1 ditambah C. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak Ridwan mau nanya, Pak. Silakan. Kalau yang DU itu gimana cara nyarinya, Pak? Turun, ya? Yang Ya. DU itu yang sama dengan 2DX. Iya. Turunan dari 2X plus 1 apa? Oh, jadi turunannya ya, Pak. Oke, siap. Iya. Makasih, Pak. Turunan dari 2X plus 1. Ya. Oke. Jadi ini kan saya punya U sama dengan 2X plus 1. Lalu saya turunkan. Nah, turunan U kan DU. Turunan 2X plus 1 kan 2, ya. Nah, itu turunannya terhadap apa? Ya terhadap DX, kan. Gitu. Ya. Oke, ada lagi tanyakan? Ya. Oke. Oke, misalkan
Kita coba kerjakan nomor 8. Nah, 8. Untuk soal nomor 8, U-nya apa? Nomor 8. U-nya apa? Yang di dalam kurung atau di dalam akar? Saya punya di sini adalah 3x kuadrat plus 7. Berarti turunannya apa? Apa turunannya ini? 6x. 6x. 6x ya. Dx ya. Karena diturunkan terhadap x ya. Jadi hasilnya adalah 6x. Jadi saya punya dx itu sama dengan apa? DU per 6x. du per 6x. Ya. Nah, dari sini kita ganti ke dunia merah. Ya, dari soal ini. Jadi integral 3x-nya masih hitam ya. Karena dia belum masuk dunia merah. Nah, akar itu apa? Akar itu adalah pangkat berapa? Pangkat setengah. Ya. 3x kuadrat plus 7 itu adalah U kan? Ya. Lalu dx-nya diganti jadi du per 6x. Ada yang bisa dicoret di sini? 6x dan 3x. Jadi apa? Setengah. Setengah ya. Nah, jadi saya punya setengah integral U pangkat setengah du. Apa hasil integral ini? U-nya jadi pangkat berapa? Tadinya setengah. Tambahkan 1. 3/2. 3/2. Dibagi 3/2. 3/2. Ya. Plus C. Nah, berapa ini? Setengah bagi 3/2? Berapa? Per 3. 2/6. Ya, 2/6 atau 1/3. Ya. U-nya apa? 3x kuadrat. U itu adalah 3x kuadrat plus 7. Pangkat 3/2. Pangkat 3/2 itu akar kan? Ya. Tambahkan C. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Pak, untuk menentukan U-nya itu gimana ya, Pak? Menentukan apa? Untuk menentukan siapa U-nya gitu, Pak. U-nya. U-nya itu yang biasanya dalam kurung. Di dalam kurung, di dalam akar, ya. Gitu. Jadi untuk menentukan Kalau misalkan ya. Kalau misalkan contoh soalnya model nomor 7, terus itu tuh siapa U-nya gitu, Pak? Nah, U-nya ini. Ya, U-nya ini. Karena dia di dalam kurung pangkat. Nah, ya, ini dalam kurung ada pangkat. Nah, berarti U-nya yang di dalam kurungnya. Gitu. Nomor 6 yang di dalam kurung juga U-nya. Gitu. Nomor 9 yang di dalam akar. Ini U-nya. Nomor 10 yang di dalam akar juga. Gitu. Yang nomor 11, ini kan 4. 4-nya bisa ditarik ke depan kan? Ya, gitu. 4 ini pangkatnya. Ya. Jadi yang di dalam kurungnya ini cos 2x gitu. Itu ya penentuan U. Begitu. Oke, ada lagi? Tanyakan. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Ya.
Oke, selanjutnya integral tentu ya. Nah, integral tentu ini sifat linear sama ya seperti tadi. Jadi kita bisa integralkan dulu bagian per bagian, lalu di integral tentukan ya. Ini sifat integral tentu ya. Jadi integral dari A sampai C itu bisa dipotong dulu, integral dari A sampai B ditambah dengan integral dari B sampai C. Oke. Oke. Nah, ini kalau integralnya dari A sampai A hasilnya 0 ya. Nah, ini kebalikan ya. Jadi saya punya integral dari A sampai B itu kebalikannya dari negatif dari B ke A gitu. Kebalikan integral. Nah, ini ada sifat kalau f(x)-nya ganjil, integral dari negatif A sampai A itu hasilnya adalah 0. Lalu kalau dia genap, integral negatif A sampai A ini jadi 2 kali integral dari 0 sampai A. Nah, oke, sebagai contoh ini ya, integral dari negatif 3 sampai 3 untuk X akar X pangkat 4 plus X kuadrat plus 7. Nah, ini susah ya kalau dimisalkan pakai U. Jadi ini dihitung pakai sifat ya. Jadi nah kita cek apakah dia ganjil atau genap ya. Nah, saya punya F-nya untuk negatif X ini. Nah, untuk X sama dengan negatif X jadi diganti semua X-nya diganti dengan negatif X ya. Maka kita bisa dapatkan nah ini ternyata ini adalah negatif Fx. Ya. Jadi yang tadinya F min X didapat menjadi negatif Fx. Nah, ini adalah ganjil. Gitu. Oke. Nah, karena dia ganjil, berarti ya, hasilnya adalah 0. Oke. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, ini teorema dasar kalkulus 1 ya. Teorema dasar kalkulus pertama. Ya, jadi kita baru masuk ke kalkulusnya. Misalkan f(x) kontinu dari selang A sampai B, f besar X ini adalah antiturunan dari fx, maka nah, integral fx dx itu adalah fb dikurangi fa. Ya. Jadi antiturunannya di B dikurangi fa. Nah, oke, seperti ini, misalkan. Ya. Nah, integral sinus 2x dari pi per 2 sampai pi dx. Ini pakai pemisahan lagi ya, karena kan yang kita punya rumusnya adalah sinus ya, integral sinus. Jadi misalkan U-nya adalah 2x, du-nya ya berarti 2dx. Diganti. Jadi saya punya integral sinus 2x dx itu adalah negatif setengah kosinus 2x. Plus C ya. Ini. Nah, untuk integral tentu biasanya plus C-nya dihilangkan. Oke. Ya. Jadi Anda masukkan nilainya ketika pi dan ketika pi per 2. Maka hasilnya adalah min 1. Gitu. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh ini aja. Nah, ini ya. Ini kalau Anda perhatikan ya. Nah, ini terbagi 2 ya. Jadi sampai dengan 2 batasnya. Jadi saya punya integral 1 sampai 5 mutlak X kurangi 2 dx. Nah, ini ada batasnya di 2. Jadi saya punya integral dari 1 sampai 2. Nah, untuk dari 1 sampai 2 ini yang lebih kecil ya. Jadi negatif X min 2 dx ditambah integral dari 2 sampai dengan 5. Nah, ini untuk yang lebih besar dari 2 itu adalah X min 2 dx. Ya. Jadi kalau Anda masukkan ini, ya, ini hasilnya adalah negatif X diintegralkan, negatif setengah X kuadrat, negatif 2, jadi positif. Ya.
integralnya 2x dari 1 sampai 2. Ini ya integralkan, ini setengah x kuadrat dikurangi 2x, batasnya dari 2 sampai 5. Nah, oke, Anda masukkan, pertama 2 dulu, negatif setengah kalikan 2 kuadrat, negatif 2 ya, 2 kali 2, 4, dikurangi, yang 1 masukkan, minus setengah, plus 2, tambah, nah sekarang masukkan yang 5, 5 kuadrat bagi 2, 12,5 ya. Oke. Dikurangi 2 kali 5, 10. Nah, kurangi 2 kuadrat, kalikan setengah, ini hasilnya 2, kurangi 2 kali 2, 4. Oke, ini hasilnya 2, ini negatif 1,5 plus 2,5 min 2 plus 2 ya. Jadi 4 tambah 1, 5. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Oke, tidak ada. Oke. Nah, ini nanti Anda berlatih ya. Oke, terakhir itu adalah TDK 2 persamaan diferensial integral tentu diferensialnya. Jadi di sini misalkan saya punya f-nya continue. Oke, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Ya. Nah, untuk yang ini saya punya turunan dari integral ya. Nah, turunan dari integral turunan terhadap x untuk integral a sampai x ft dt itu hasilnya adalah fx ya. Nah, secara umum ya. Jadi kalau dari a sampai ux ya ini fux u aksen x ya. Kalau ternyata ada 2, nah ini. Jadi saya punya f vx v aksen x dikurangi fux u aksen x. Nah. Oke, contoh hitungnya ini ya, g aksennya, bagaimana menghitung g aksennya? Nah, g aksennya ini tinggal Anda ganti t-nya dengan x. Ya. Jadi saya punya akar 1 plus x pangkat 3. Nah, dikalikan turunan dari x. Turunan dari x itu adalah 1. Ya. Dikurangi, nah ini karena dia konstanta berarti 0. Jadi kita dapat ini adalah 1 plus x pangkat 3. Oke. Oke, untuk yang kedua, ya. Nah, untuk yang kedua, ini g aksen x-nya, ya, ini soalnya hampir sama, jadi saya punya 1 plus x kuadrat, ya, pangkatkan 3 dikalikan, kalikan turunan dari x kuadrat itu 2x. Ya. Dikurangi turunan dari 4 itu 0. Ya. Jadi ini 2x akar 1 plus x pangkat 6.
Oke, ada yang tanyakan? Oke ya, di sini saya ambil contoh lagi yang nomor 12. Ya. Nah, jadi saya punya G aksen X. Pertama itu adalah yang X kuadrat. Jadi saya punya 1 per X kuadrat dikuadratkan, karena T dikuadratkan, ya, plus 1 kali turunan dari X kuadrat, itu adalah 2X. Lalu dikurangi ya, yang X. Nah, ini ya. Dikurangi 1 per X dikuadratkan plus 1 turunan dari X itu adalah 1. Jadi saya punya hasilnya ya. Ini adalah 2X per X pangkat 4 plus 1 dikurangi 1 per X kuadrat plus 1. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Jadi Pak, buat yang DT itu turunan yang di integralnya itu? Iya, turunan dari yang diintegral. Jadi yang tadinya Oh, T oke, kuadrat, baik. ini kan ya. Nah, T kuadrat, T-nya diganti oleh yang diintegralnya. Gitu. Jadi yang T ini diganti oleh X kuadrat. Nah, ya kan di sini ya. Lalu satu lagi diganti dengan yang X. Gitu. Lalu dicari Oke, baik, Pak. turunannya. Siap. Gitu. Ya, ini Terima cari. kasih banyak, Pak. Oke, ada lagi tanyakan?